Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini adalah materi PJOK untuk kelas 12. Materinya adalah bola basket untuk kelas 12 semester 1. Nah, submaterinya ada apa aja? Kita lihat ke slide selanjutnya, yaitu ada pola penyerangan dan pertahanan. Nanti akan dijelaskan pengertian pola penyerangan dan juga pengertian dari pola pertahanan. Oke, langsung saja. Pola penyerangan merupakan suatu pola permainan yang dilakukan oleh sebuah tim dengan tujuan memasukkan bola ke ring lawan dan mendapatkan poin terbanyak sehingga memenangkan pertandingan. Selanjutnya, pola pertahanan. Pola pertahanan merupakan suatu pola permainan sebuah tim yang berfungsi untuk menggagalkan serangan lawan sehingga dapat mengamankan poin lawan agar tidak bertambah. Oke, kita langsung saja ya. Sebelumnya kita kembali lagi ke yang tadi. Sebelum melakukan penyerangan, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jadi, yang pertama adalah setiap pemain tidak memiliki sifat individualistis atau egois ya ketika berada di lapangan, karena sifat tersebut dapat merusak pola penyerangan itu sendiri. Usahakan untuk lebih sering membagi bola ketimbang lebih sering mendribble atau menguasai bola sendiri. Ingat, kita bermain dalam satu tim itu berkelompok, jadi nggak boleh egois, nggak boleh biar saya lebih menonjol, biar saya lebih terlihat terkenal daripada orang lain, biar orang lain itu ngerti skill saya. Nggak boleh, kita harus tetap bekerja sama. Selanjutnya, setiap pemain harus selalu siap terhadap situasi pertandingan. Maksudnya mengikuti perintah dari pelatih, dapat menguasai emosi, dan mampu mengatasi rasa cemas baik dari diri sendiri maupun dari penonton. Ada beberapa kejadian dalam suatu pertandingan itu seorang pemain itu minder atau grogi dikarenakan dia baru satu kali itu melakukan atau mengikuti pertandingan semacam itu. Apakah itu hal yang wajar? Nah, itu adalah hal yang wajar. Nah, bagaimana cara menguasai emosi kita agar tidak grogi, agar tidak cemas, ataupun agar tidak minder, yaitu dengan cara sering-sering melakukan sparring partner bersama tim sendiri ataupun dengan tim lawan. Jadi kalau nanti kita sering bermain terus mengikuti pertandingan-pertandingan, itu otomatis mental kita itu akan terlatih. Jadi kita akan merasa santai-santai aja ketika melakukan suatu pertandingan. Dan juga harus mengikuti perintah dari pelatih. Kita nggak boleh bodoh amat, saya sukanya gini, saya lebih baik main seperti ini. Jangan seperti itu. Pelatih itu lebih tahu kondisi kalian seperti apa daripada kalian sendiri. Jadi harus selalu mengikuti perintah dari pelatih. Oke, kita langsung saja ke pola penyerangan. Nah, macam-macam pola penyerangan. Yang pertama adalah pola penyerangan individu. Yang kedua ada pola penyerangan 2 pemain. Selanjutnya pola penyerangan 3 pemain. Selanjutnya pola penyerangan 4 pemain. Dan pola penyerangan seluruh tim atau semua pemain. Satu tim dalam bola basket itu terdiri dari 5 orang. Lanjutkan ke macam-macam pola pertahanan. Yang pertama adalah ada pola pertahanan man to man. Nah, ini adalah pola pertahanan setiap orang ya. Di dalam pola pertahanan man to man itu ada pola bertahan dari dribbling. Selanjutnya ada pola bertahan defense rebound. Selanjutnya ada pola pertahanan dari pivot. Ini maksudnya yang melakukan pivot itu nanti lawan, bukan kita. Terus ada pola pertahanan cutting. Nah, untuk sedikit penjelasan, pola bertahan dari dribbling yaitu pola ini berfungsi saat ada pemain lawan yang sedang mendribbling bola, lalu kita jauhkan dari daerah pertahanan kita. Jadi kita pancing ya, biar dia tidak memasuki pola pertahanan kita, biar lapangan kita itu tetap aman. Selanjutnya pola bertahan defensive rebound. Nah, ini
seorang pemain yang dapat melakukan defensive rebound adalah pemain yang rajin dalam berlatih, karena pola pertahanan ini sangat membutuhkan kerja keras dan strategi yang matang. Keterampilan seseorang dalam melakukan rebound perlu dilatih dengan baik, karena defensive rebound memiliki teknik-teknik tertentu. Tidak hanya satu orang ini saja ya yang harus melakukan latihan secara rajin, semuanya itu harus berlatih dengan rajin. Jadi semuanya biar bisa melakukan gerakan defensive rebound. Walaupun seorang pemain basket memiliki tinggi yang ideal, bahkan lebih tinggi dari pemain lawan yang menyerang, tanpa latihan khusus dan teknik maka ia tidak akan berhasil mendapatkan bola. Seorang pemain yang akan melakukan defensive rebound, maka ia harus tahu bola yang rebound akan jatuh kemana. Dan saat bola berada di atas, maka tubuh kita harus berada satu langkah lebih maju daripada lawan. Nah, jadi ini lebih ke arah feeling ya. Ini adalah saya beri hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi saya sedikit kasih masukan hal-hal yang harus diperhatikan saat mau melakukan defensive rebound ya. Yang pertama adalah agar lawan bisa dicegah dari penguasaan bola, maka hadanglah ia dengan posisi badan agak didorong ke belakang. Saya ulangi, agar lawan bisa dicegah dari penguasaan bola, maka hadanglah ia dengan posisi badan agak didorong ke belakang. Selanjutnya, apabila berhasil melakukan rebound, maka langkah selanjutnya adalah mengamankan bola basket. Baru setelah itu menyerang balik. Nah, itu adalah sedikit saran saya ketika kalian melakukan defensive rebound. Oke, sekarang sedikit penjelasan tentang pola pertahanan ketika lawan melakukan pivot. Untuk mencegah lawan melakukan operan kepada lawan, untuk mencegah lawan melakukan operan kepada kawannya ya, kawannya berarti lawan kita, maka salah satu tangan kita harus diangkat, dan saat lawan akan melakukan tembakan, maka kita harus mencoba menghalanginya dengan menutup tembakan tersebut dengan tangan kita. Yang harus kita perhatikan saat menjaga lawan ketika melakukan pivot adalah kontak badan kita dengannya, karena saat kita melakukan kontak badan dengannya itu akan mengakibatkan pelanggaran bola basket. Jadi kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita itu terlalu mendorong ataupun yes, pokoknya intinya jangan sampai kita menjatuhkan lawan. Itu nanti malah akan merugikan kita, karena lawan akan mendapatkan kesempatan dari pelanggaran yang kita lakukan. Selanjutnya, pola pertahanan saat lawan melakukan cutting. Nah, untuk pola pertahanan kali ini adalah merentangkan tangan, karena saat lawan melakukan cutting, maka hal yang harus kita lakukan adalah menjaganya agar tidak memberikan operan kepada kawannya tersebut, berarti agar tidak memberikan bola kepada lawan kita. Pola pertahanan ini dikatakan berhasil saat ia telah menghalangi lawan dari menerima bola yang akan dioper dari temannya. Tentu saat kita menjaganya, usahakan jangan melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Ya mungkin sedikit nakal, senggol-senggol dikit gak apa-apalah, yang penting jangan sampai kita melakukan pelanggaran ya. Ketika kita sedang menjaga pemain yang melakukan cutting dan ternyata lepas atau tertinggal, maka hal yang harus kita lakukan adalah sedikit melonggarkannya tanpa melepaskan pengawalan kita kepadanya. Jadi terus mengikuti arahnya kemana. Jadi seperti itu. Jangan terus ketika dia sudah lepas terus kita tinggalkan biar teman kita yang mengurus, jangan. Itu adalah tanggung jawab kita. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada pola pertahanan tim. Nah, dalam pola pertahanan tim ini hanya ada pola pertahanan daerah atau zone marking. Untuk sedikit penjelasannya, yaitu untuk melakukan pola pertahanan tim diperlukan kerjasama antar pemain. Pola pertahanan ini akan sukses saat komunikasi antar pemain berjalan dengan lancar. Dengan saling berkomunikasi akan saling waspada saat ada pemain lain yang menyerang, atau saat mereka mencoba untuk menerobos pertahanan kita. Dalam pola pertahanan bergu dikenal juga dengan pola pertahanan daerah atau zone defense. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam pertahanan daerah ini setiap pemain memiliki tugas masing-masing dalam mempertahankan posisi mereka. Jadi sedikit saya jelaskan, untuk melakukan pola pertahanan tim diperlukan kerjasama antar pemain. Pola pertahanan ini akan sukses saat komunikasi antar pemain berjalan dengan lancar.
bagaimana komunikasi antar pemain bisa berjalan dengan lancar? Caranya adalah kita harus sering latihan bersama dengan lawan kita. Jadi kita akan bisa mendapatkan apa ya? Kita hafal kemana arah, bagaimana cara bermain teman kita, kemana arah larinya teman kita. Seperti itu kita nanti bisa hafal. Kalau kita nggak pernah bermain dengan dia, kita nggak pernah sparring bareng, bagaimana kita bisa menghafalkan gerakan-gerakan teman kita? Nah, jadi harus sering-sering berlatih bersama-sama agar bisa mendapatkan chemistry gitu ya.